Mutakallimun mundul azal. Allahu apa? Mutakallimun mundul azal. Allah mempunyai sifat kalam mundul azal. Bas. Itu dia. Allah lahu sifatun azaliyatun dalun ala jami'i maklumatihi. Namanya sifatul kalam. Kemudian indah hudutsil hawadith. Kemudian sifat kalam ini, ada sifat kalam ya ta'alak, mempunyai ta'aluk. Kalau ta'aluk dengan sesuatu, menghabarkan sesuatu yang akan terjadi, namanya khobar. Kalau memerintah namanya amr. Kalau melarang namanya nahi. Kalau istighbar, apa meminta tanya, namanya istifham atau istighbar. Ini semuanya ini hanya ta'alluqat untuk ta'alluqat untuk kalam. Dari sini takyah gaduh pasal bekata-kata dan pekata. Jangan tertipu dengan lafaz. Maknanya apa? Apakah dia itu fi'il? Apa dia itu sifat? Baslah aktar wal aqal. Saya tak kira khilafnya lebih daripada ini. Wallahu a'lam. Kalau memang sama maknanya kita gaduh cuma pasal lafaz saja. Dan saya tak kira itu berhak untuk digaduhkan. Maknanya gaduh kita selama ini buang waktu. Cuma pasal berkata-kata dan pekata. Setelah saya jelaskan, ini adalah sifat. Dia bukan fi'il. Maknanya tidak perlu bagi 2 ke bagi 4, tak perlu ya. Bagi 2, bagi 4 ya. Itu hanya taksimat, Suf. Yakni nanti ada orang tengok dari perspektif dibagi menjadi 4. Yakni satunya kalamun nafsi bagi 1, satunya kalamun lafdi, satunya lagi kalamun katbi. Katbi ini tulisan. Antara bagi 4, bagi saya tak kisah itu. Karena itu perspektif yang berbeza-beza. Mungkin Hilmi pun kejap lagi nak bagi 10. Oh silahkan. Dari amr, khobar, nahi, istifham, apalagi saya tak tahu. Nanti Anda nak bagi isim fi'il huruf, Anda nak bagi, terserah. Tapi apa itu sifatul kalam? Apa itu sifatul kalam? Dia itu sifatun qaimatun azaliyatun fi nafsihi. Laisa min jinsil hurufi wal aswat. Karena dia itu sifat. Karena dia itu apa? Sifat. Dan dia ta'alluqnya ta'alluqu dalalah. Ta'alluqu apa? Dalalah. Baik. Sampai sini ada yang tak paham lagi? Nanti boleh Anda kirim di grup Madrasah Ghazali apa pembagian itu macam mana. Saya tak pernah dengar pembagian itu dibagi 4 macam mana. Saya belum pernah dengar saya. Tapi boleh saya baca macam-macam mana. Yang bagi 2 tu macam saya sebut tadi, pada sebut perkata dengan kata. Kena dia bagi 4 pula kan. Sebut tadi 4. Coba nanti apa namanya share di mana namanya di Madrasah Ghazali. Saya nak tengok macam mana. Rasanya dia ada berkaitan dengan pembahasan Adudin al-Iji dengan Dawani kalau tak silap. Okey. Maknanya padanya dulu mengikut tarik. Dia mendalami sikit lah. Berbeza dengan apa yang kita terima sebagai 2 tu kan. Tapi secara perincian Dawani dengan Adudin al-Iji sebut tu kurang pasti lah. Syekh Akram Abu Ghush ada tulis tak pasal tu tak silap. Saya tak kira ya, ini khilaf antara Adudin al-Iji dan Dawani termasuk khilaf fi usulil kalam. Fi usul aqaid. Itu mungkin min furu'il furu'. Saya tak kira khilaf di sini yastahik untuk kita membid'ahkan atau mengkafirkan. Karena ini sifatul kalam ini intinya hal tuthbit kalaman nafsi amla. Bas. Hal tuthbit kalaman nafsi amla. Selain itu, majority khilaf min dakikil kalam walaysa min jalilil kalam.
Maknanya kalau dia itu min dakikil kalam, itu min umurun khafiyah. Selama dia min umurun khafiyah, la yukaffar wa la yudlu. La yukaffar wa la yubadda. Apalagi saya tak kira khilafnya itu khilaf maknawi. Saya tak kira, wallahu a'lam, saya belum pernah tengok. Cuma saya sudah dengar dengan isu lokal ini pasal berkata-kata dan berkata-kata. Saya tak kira ada khilaf hakiki di situ. Saya tak kira, wallahu a'lam. Saya kena tengok lagi kalau ada waktu. Itu saja saya nak cakap, bahwasanya apakah ada sifatul qaimah? Karena memang ini sesuatu yang sedikit susah ini. Tafahum sifatul kalam amrun laisa sahlan. Karena itu banyak sekali apa? Khilaf. Jadi ada amrun. Sampai sini ada yang paham, ada yang tak paham. Oke, ada yang paham. Tapi kalau yang mereka sebut, okey, kalau sifat tu berkata, tapi sebab pada mereka fi'il juga, itu yang mereka memaksakan sejasa berkata-kata itu. Itu antara dua tu isu. Loh, itu dia. Kalau dia itu fi'il, Dr. Amron, akan problem. Maknanya Allah wajib berkata-kata, terus mengeluarkan kata. Ketika Allah terus mengeluarkan kata yang dia itu fi'il, wal fi'il ghairu dzatihi, Allahu yahtaju ila ghairu dzatihi. Kalau Allah yahtaju ila ghairi dzatihi, itu maknanya Allah itu muftakir. Kalau Allah itu muftakir, itu bertentangan dengan qaimun fi nafsihi. Apa beza kita dengan Mu'tazilah yang mengatakan Allah wajib untuk sholah wal aslah. Allah tidak boleh tidak berbuat. Apa kita punya beza dengan Mujassimah yang mengatakan kulla yaumin huwa fisyan, dengan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus mencipta. Terus mencipta. Karena Allah memerlukan untuk mencipta, untuk menjadikan al-khaliq bil fi'il wa huwa aqwa min al-khaliq bil quwwah. Maksudnya di kat sini berlakunya orang kata apa, perbezaan di antara tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Maksudnya Mu'tazilah tak menerima tanjizi hadis. Maksudnya mereka hanya menerima tanjizi qadim, sentiasa mencipta. Ya Ustaz, bukan masalah tanjizi qadim wala tanjizi hadis. Tanjizi qadim dan tanjizi hadis itu far'un min thubuti sifatil kalam. Ketika ada sifatul kalam, baru ada ta'aluk tanjizi qadim atau ta'aluk tanjizil hadis. Masalahnya Mu'tazilah dari awal tidak percaya ada sifatul kalam. Otak sifat kalamnya tak ada, tapi tanjizinya ada. Ada kalamun, yakni la makna lahu aslan. La makna lahu aslan. Kef yakni, oh, kalam sifatul kalam tak ada, tapi ta'aluknya ada. Ya ta'aluk bimana ada? Asalnya sudah tak ada. Jadi khilaf bukan masalah ta'aluknya. Saya tak kira kalau khilaf ta'aluk akan besar macam ini. Saya tak kira. Khilafnya apakah sifatul kalam itu sabit am ghairu sabit? Bas. Karena Mu'tazilah mengatakan sifatul kalam ini ghairu sabitin fi haqqillah li'annahu hadits. Karena itu Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an kalamullahi makhluk li'annahu ghairu sabitin fi dzatillah. Ahli sunnah mengatakan karena mereka mengetahui ada yang namanya kalamun nafsi dan dia itu sifatun qaimatun fi dzatillah, mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Bitobat wa kalamnya. Wadah Ustaz Faris Al-Filfilani. Dan satu lagi kes tu yang orang yang katakan berkata-kata tak putus-putus, maksudnya mereka mengisbatkan tanjizi qadim lah, maksudnya tak terima tanjizi hadis yang berlaku. Maksudnya sentiasa berkata-kata bagi golongan tu lah. Itu fi'il lah jadi. Fi'il lah. Dia mengisbatkan kalam tu sebagai sentiasa berkata-kata. Ya Syekh Suf, tengok ya. Fi'il itu syai'un hadis. Yani indah ahli sunnah ketika Anda cakap hada fi'lun ay annahu kharaja minal iradah wal qudrah fa innahu syai'un hadits. Itu namanya fi'il. Indah ahli sunnah sifatul fi'il hadithah.
dikatakan dia itu sifat, kalau ada yang mengatakan sifatul fi'il itu qadimah, ila aslihi. Aslu sifatil fi'il al-qudrah wal iradah. Karena dikatakan qadimah. Tapi ainul fi'il wujida ba'da an lam yakun. Maknahu itu hadis. Maka kata-kata Anda sifatul fi'il qadimah itu menurut makna fi'il itu hadis tanakut. Tanakut. Allah senantiasa berbuat berkata-kata mundul qadim. Awalul kalam yunakidu akhirahu. Awalul kalam apa? Yunakidu akhirahu. Jangan tertipu dengan lafaz. Anda kena tengok di makna. Saya tak kira ada orang ahli ilmu kalam tersilap di sini. Saya tak kira. Wallahu a'lam. Antara sifat dan fi'il di sini. Orang yang benar tahu ilmu kalam, saya tak kira tersilap di sini. Karena ini di antara saya kira orang belajar level 2 pun akan paham masalah ini. Problemnya kita tidak begitu tahu tentang bahasa Melayu. Anda berbicara bahasa Melayu, tapi Anda tidak tahu grammatical bahasa Melayu. Anda pernah ambil subjek bahasa Melayu? Ada yang pernah ambil? Sekolah. Hah? Sekolah menengah. Sekolah menengah, masih hafal? Masih paham? Anda tidak akan ambil subjek bahasa Melayu. Ambil pun tidur di kelas. Gramaticalnya kita tak tahu. Karena itu saya cakap berkali-kali, jangan tersilap pasal lafal. Tapi Anda kena tengok maknanya. Apa makna pekata? Apa makna berkata-kata? Setelah saya jelaskan bahwasanya kalam ini adalah sifatul makna, jangan tersilap lagi. Pasal bekata dan pasal pekata. Karena beza cuma pi dan bi. Satunya bekata, satunya pekata. Yakni makul, yakni cuma pi dan bi gaduh sampai selama ini. Wallah, saya tak tahu, tapi kena, yakni saya kira kalau kita kembalikan ke yang saya jelaskan, 80% masalah kan saya tahu. Saya kira wallahu a'lam. Dan adapun khilaf yang Aduddin Al-Iji, Dawani ini, ada khilaf min khafaya ilmil kalam ya ayyuhal asbab. Yakni ayyuhal ashab itu khilaf khafaya ilmil kalam. Di antara sesuatu yang sangat detail di dalam ilmu kalam. Lantus al-anhu yaumal qiyamah. Masalah ini. Aduddin Al-Iji lahu ra'yu. Syekh Said pun tidak setuju dengan ra'yu Aduddin Al-Iji. Dan ra'yu Aduddin Al-Iji bukan sesuatu yang mudah. Dikatakan dia itu adalah an-nadhm. Nasafiyah pun mengkritik Aduddin Al-Iji. Karena Aduddin Al-Iji mengatakan huruf dan saut itu haditan karena berasal dari manusia. Kalau berasal daripada Allah, bisa tak Anda tasawul al-harf wa saut qadiman? Anda cuma tengok harf wa saut yang ada di manusia. Sekarang kalau harf dan saut yang ada di Allah, apakah itu qadim, itu hadisan pula? Katanya Imam Nasafiyah apa? Wa huwa jayyidun liman yuta'aqqal al-harf wa saut qadiman. Wa huwa jayyidun wa nahnu la nata'aqqal hadza. Katanya Imam Sa'duddin, itu oke bagi orang yang boleh memahami al-harf wa saut qadiman, oke. Tapi jujur, saya tidak boleh paham. Saya tidak boleh paham itu. Dan itu adalah kritikan untuk Aduddin Al-Iji. Tengok. Wa ammal qa'im fi dzatillahi ta'ala fala tarattuba fihi hatta inna man sami'a kalamahu sami'ahu ghairu murattabil ajza' li adami ihtiyajihi ilal ala wa hadza hasilu kalamihim wa huwa jayyidun liman yata'aqqal lafdhan qa'iman sofia lafadh qa'iman bin nafsi ghairu mu'allafin minal hurufi
al-mantuqah awil mukhayyalah al-masyrutah wujudu ba'diha bi adamil ba'd. Wa nahnu la nata'aqqal hadza. Wa nahnu la nata'aqqal hadza. Wallah, aduddin ala ra'yu. Dia otaknya mungkin sangat hebat, boleh ya ta'aqqal al-fadon qadimah. Nahnu la nata'aqqal hadza. Pas al-khilaf hadza huwa la akthar wa la aqall ya ayyuhal ashab. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan pasal apa namanya kalam ini, terutama kalamul adud dan kalam dakwah. Wallahu a'lam. Ada yang nak tanya lagi yang tak paham pasal ini? Oke. Kemudian kata-kata Al-Quran lafdun mustarak. Anda kena tahu itu. Al-Quran ini apa? Lafdun mustarak. Maknanya Al-Quran ini adalah lafaz yang boleh dinamakan untuk dua. Al-Quran untuk apa? Mushaf. Al-Quran untuk sifatul makna. Jadi kalau ada kata-katanya salaf Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, maknanya itu adalah sifatul nafsiyah. Al-Quran yuktabu bil huruf wa yuhfad wa yukra, maknanya itu Quran yang al-mushaf. Wadih hadis. Maknanya Al-Quran bukan hanya untuk kalamun nafsi, tapi dia adalah lafdun mustarak baina mushaf lafdi dan kalam nafsi. Jangan tersilap pasal itu. Jangan tersilap. Wah Habib, kalau memang Al-Quran itu bukan kalamullah, kenapa haram menyentuhnya dengan wudu? Betul apa tidak? Kalau memang Al-Quran ini bukan kalamullah, kenapa kita ketika nak menyentuh Al-Quran kena dengan wudu? Kita harus wudu sebelum menyentuh Al-Quran, menandakan bahwasanya di sini ada sifatullahil qadimah. Kalau tidak, takyah kita berwudu. Hah? Al-Quran kan? Kalau memang ini cuma lafaz seperti buku-buku biasa, kenapa kita harus wudu untuk menyentuh mushaf? Apa bedanya mushaf dengan selain mushaf? Sama-sama tintanya kan? Sama-sama kertasnya kan? Tapi kenapa kita ketika menyentuh Al-Quran kena wudu? Menyentuh kitab ini tak ya wudu. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya di Quran ada sesuatu yang beza. Apa itu? Ada kalamullahil qadim di situ. Dijawab oleh Ahlussunnah tak macam itu. Al-Quran ini sesuatu yang spesial, bukan karena ada kalamullahil qadim, tapi karena Allah menjadikan dia spesial. Ya tuh, la yamassu ilal mutahharun. Allah menjadikan dia itu spesial. Sama seperti Ka'bah. Ka'bah hanya bangunan biasa, tapi Allah menjadikan dia spesial. Bukan karena di situ ada Allah. Loh Habib, kan situ kan rumahnya Allah. Kalau memang itu rumahnya Allah, kenapa Allah tak ada di situ? Bukan macam itu. Maknanya Ka'bah itu menjadi spesial bijak lil jahil. Bukan karena fidatihi, tapi Allah menjadikan dia itu spesial. Sama seperti Al-Quran. Sama seperti dia itu Wadah. Ada yang nak tanya pasal ini? Susah sifatul kalam. Kalau sebut Quran itu makhluk, banyak ulama tak boleh cakap macam itu. Kenapa? Ada iham.
Selama Quran ini lafdun mustarok dan Anda mengatakan Al-Quran makhluk, apa yang Anda maksud? Quran ini makhluk. Apakah kalamullahin nafsi makhluk? Atau al-mushaf makhluk? Dan tidak ada qarinah tu'ayyin ahadal ma'nayin. Karena ada iham di situ, wallahu a'lam, Al-Marghini mengatakan itu haram. Sof tengok. La yajuzu an yuqala kalamullahi makhlukun au hadis. La yajuzu. Wa yuqsadu bi kalamillah alfadul kutub as-samawiyah. Ini Al-Qur'an kan kalamullah. Al-Qur'an itu apa? Kalamullah. Anda mengatakan kalamullahi makhluk. Kalamullah boleh Anda maksudkan sifatun nafsiyah, boleh Anda maksudkan apa? Mushaf ini. Ketika Anda katakan makhluk, saya akan ragu, Anda ini Mu'tazilah kan? Karena ada unsur iham ini, hindari. Hindari kata-kata yang seperti itu. Oke. Habib, kalau memang kalamullah itu sifatun nafsiyah, kenapa Al-Quran dikatakan kalamullah? Al-Quran dikatakan kalamullah karena dua hal. Yang pertama, likaunihi mu'allafan wa murattaban minallahi mubasyaratan. Allah yang susun itu, Allah yang susun. Karena Allah yang susun lafaz Al-Quran yang ada sekarang ini dikatakan Al-Quran kalamullah. Yang kedua, karena Al-Quran ini ya dulu ala ba'di madlulati kalamillah. Al-Quran ini menunjukkan sebagian apa yang diketahui, apa yang ditunjukkan oleh kalamillah, sebagian saja. Sebagian saja. Karena dua hal ini, karena Al-Quran, dengan adanya Al-Quran, kita mengetahui Al-Quran, Allah itu mutakalim. Al-Quran itu apa? Allah itu mutakalim. Dengan adanya Al-Quran, kita mengetahui Allah itu mutakalim. Di dalam mantik namanya ini adalah burhanul inni. Burhanul apa? Inni. Min lawazim. Burhanul limminya sebenarnya karena Allah itu mutakalim, Allah itu menurunkan Al-Quran. Tapi ini sebaliknya kita pakai. Karena Allah menurunkan Al-Quran, kita tahu Allah itu mutakalim. Itu namanya burhanul inni. Macam seperti alam semesta. Alam semesta bukan sebab adanya Allah, tapi karena adanya Allah ada alam semesta. Tapi kita mengetahui Allah itu ada setelah kita mengetahui alam semesta. Karena itu alam semesta ini burhanul inni ala wujudillah, walaysa burhanul limmi. Kalau nak tengok burhanul inni wal limmi, tengok saya punya video mantik. Apa itu beza antara burhanul inni dan limmi? Nanti di Mi'yarul Ilm akan ada itu. Burhanul inni dan limmi. Jayid. Saya kira cukup untuk level ini tentang sifatul kalam. Ini hanya saya kira usul masail. Saya pun nak susun beberapa silabus lah tentang kalam ini. Apa yang harus, sebenarnya mabahisnya antara Mu'tazilah, Mujassimah apa? Karena ada problem yang sangat penat di sini. Ada problem yang sangat penat tentang masalatul istirah, tentang hujjatul Mu'tazilah, tentang hujjatul Mujassimah. Bagaimana wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana adillatu ahli sunnah. Tentang, karena kita mempunyai beberapa matolib. Yang pertama, itsbatu kalamin nafsi. Yang kedua, itsbatuhu mughayyiran anil ilm wal iradah atau wal iradah. Karena Mu'tazilah setuju ada kalamin nafsi, tapi itu bukan sifatun mustaqillah. Tapi tahta ilm wal iradah. Wa dzakara Al-Ghazali di dalam Iqtisad fil I'tiqad tentang masalah ini. Ada laisa sifatun mustaqillah. Ahli sunnah ingin mengatakan kalamullah ini sifatun
Mustaqillah. Karena Mu'tazilah mengatakan kalamullah ini roji'un ilal ilim wal iradah. Maknanya ilim awil iradah ya idza raja'a ilal iradah fahuwa hadis. Karena al murad hadis. Atau ilal ilim fahuwa ghairu mawjud aslan. Fahuwa ghairu mawjud. Ahli sunnah tak wa sifatun hakikiyah mawjudah azaliyah. Qa'imatun fi dzatillah. Ini kullu matlabin min matalibihi yahtaju ila dalilin qawi jiddan. Dan kita punya problem di dalam dalilul kalam. Karena itu dalil akli mayanfa. Semuanya dalilnya apa? Nakli. Jayid. Kalau kat berantem dia tak ada tulis dua tu. Kenapa Al-Quran dikatakan kalamullah? Dia kata dua tu dalam ibarat bahasa Arab. Saya hapus ya. Sudah? Yang pertama, kaunuhu munzalan wa murattaban wa mu'allafan minallah. Dikatakan kalamullah karena Al-Quran turun dan disusun langsung oleh Allah. Yang kedua, Al-Quran menunjukkan sebagian apa yang ditunjukkan oleh kalamullah. Di Al-Quran itu tidak semua hal ada, hanya sebagian. Kalamullah boleh menunjukkan segala hal karena ilm mengetahui segala hal. Wa ta'alluqul kalam tabi'un li ta'alluqil ilm. Ini dua ini sebab kenapa Al-Quran disebutkan kalamullah. Bukan kalamullah. Jadi, saya kira untuk sekarang level ini cukup. Ada kalam ini ada beberapa mabahis yang lebih detail daripada ini, tapi saya kira untuk level qawaidul aqaid yang saya katakan sudah lebih daripada cukup. Nanti akan ada beberapa pembahasan yang lebih mendalam. Ada sekitar khamsah syubhat yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam Iqtisad fil I'tiqad. Dan bagaimana jawaban Imam Ghazali? Kalau ada masalah, kalau boleh nak tahu juga macam sejarah penurunan Al-Quran, maksudnya kalam, bagaimana kita memahami sejarah penurunan Al-Quran itu dengan cara yang betul daripada, ialah maksudnya kalam qadim atau bagaimana yang itu Jibril, daripada Jibril itu sampai kepada Nabi Muhammad, bagaimana kita nak fahami dengan cara tak macam ini. Allah menurunkan kepada malaikat Jibril jahiz. Wahai jahiz, maksudnya turunkan surat Al-Ikhlas. Bas macam itu. Anda cuma menurunkan saja, bukan anta yang membuat ayuha Jibril. Macam itu. Macam itu cara turun Al-Quran. Kemudian malaikat Jibril boleh menyampaikan dengan beberapa cara. Nanti cara penurunannya ada yang dengan lonceng. Jadi itu yang paling berat. Yang paling berat itu dibilang misrun nakus. Ketika malaikat Jibril turun, macam ada lonceng. Nabi hanya Nabi yang boleh dengar. Kita tak boleh dengar. Nabi kalau turun wahyu itu semua orang tahu, berkeringat. Tapi intinya lafaz Al-Quran bukan dari malaikat Jibril. Yang buat adalah Allah. Malaikat Jibril hanya delivery saja. Kalau Anda nak lebih detail masalah itu per ayat, Anda kena tengok sirah. Itu bukan laisa masalah ini laisa min usuli mabahith ilmu kalam.
yakni kaifa nazala Jibril wa kaifa kata. Wallahu alam, ini ta'alluqnya ke sirah lebih kuat. Ilmu kalam hanya membahas bahwasanya apakah lafaz Al-Qur'an dari malaikat Jibril. Maknanya Allah hanya memberikan makna, kemudian disusun sendiri oleh malaikat Jibril, atau Allah yang menyusun diberikan ke malaikat Jibril berikan kepada Nabi Muhammad. Nanti apakah Allah letak di Lauhil Mahfuz, di Ummil Kitab, di apa? Oh, saya kira itu min furu'i ilmil kalam. Karena kita cuma itsbat lafaz bukan dari Allah, bukan dari malaikat Jibril, dari Allah langsung. Allah yang susun, malaikat Jibril hanya turunkan, la aktsar wala aqal. Nanti bagaimana Allah susunnya, Allah hadihi min ilmil ghaib. Kenapa nak tahu itu, Farid? Siapa Farid? Maksud saya dari segi orang kata apa, perbezaan qadim dengan hadis lah, maksudnya bila kalau Allah tu qadim, bila mana sampai kepada malaikat, bagaimana malaikat turunkan tu, maksudnya tidak berlakunya pertemuan di antara azali dengan hadis. Anta jangan faham macam itu, Suf. Ta'alluqnya hadir. Hah? Ta'alluqnya hadir. Anta jangan faham macam itu. Oh, Jibril ini hadis, Allah ini qadim. Bagaimana Jibril nak sampai kepada qadim? Anda jangan faham macam itu. Anda tak akan boleh faham semacam itu. Kenapa? Karena Allah itu akan menurunkan kepada malaikat Jibril, kaifa hadza wal kaifu majhul. Wal kaifu majhul. Tapi jelas Jibril tidak sampai ke derajat qadim, itu confirm. Dan Allah tidak akan turun ke derajat hadis. Allah hanya menyampaikan Al-Quran ini kepada malaikat Jibril. Bagaimana caranya? Hadza minal furu'. Hadza minal furu'. Ada yang mengatakan diletak di Lauhil Mahfuz. Nanti malaikat Jibril apa? Ambil sikit-sikit ke Lauhil Mahfuz. Ada yang dikatakan di Ummil Kitab. Ada yang mengatakan malaikat Jibril tiba-tiba oleh Allah diberikan kefahaman tentang Al-Quran. Langsung apa yang dikatakan, yang difahamkan oleh Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pas, hadza huwa. Mana kaifiyah yang benar? Apakah semua Al-Quran seperti itu? Hadihi wallahu a'lam, hadza minal ghaibiyat. Hadza minal ghaibiyat. Dan wallahu a'lam, kita tidak disuruh untuk memahami itu. Kita cuma disuruh memahami Al-Quran laisa min ta'lifi Jibril. Al-Quran min ta'lifillah. Kaifa anzalallahu ala Jibril? Wallahu a'lam. Hadihi wa hadza mablaghi minal ilm. Saya tak boleh tahu lebih daripada itu. Dan saya tak kira ada ulama pun tahu macam itu. Yakni secara detail dan benar-benar yakin bagaimana Allah menurunkan kepada malaikat Jibril, kecuali ketika Allah turunkan kepada malaikat Jibril, ulama itu ada. Tengok, oh macam itu. Saya tak kira ada macam itu. Wallahu a'lam, karena ini masalah kaif. Wal kaifu majhul. Wallahu a'lam. Pukul berapa Dr. Amran? 10. Oke, masih ada 30 menit lagi, kita baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-kalamu wa annahu ta'ala mutakallimun amirun nahin wa'idun mutawa'idun bi kalam. Annahu ta'ala mutakallim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mutakallim. Apa makna mutakallim, Ustaz Fauzul? Bersifat kalam. Muttasifun bil kalam. Kemudian Allah itu amir, nahin, wa'id, mutawa'id bikalamin. Bikalamin azali. Maknanya 4 hal ini adalah ta'alluqat sifatillah. Kalau Allah cakap yang baik-baik, barang siapa yang sholat, saya masukkan surga. Wa'id, menjanjikan. Barang siapa berbuat maksiat, akan saya masukkan neraka. Mutawa'id. Bukan wa'id itu sifatnya, tapi apa? Ta'alluqnya. Seperti kalau kudratullah ya ta'alaq dengan menurunkan apa, dengan menghidupkan dibilang anallaha muhyin. Kalau mematikan anallaha
mumit. Bukan Allah mempunyai sifat imatah dan ihya, akan tetapi imatah dan ihya ta'alluqat qudrah. Macam itu Anda kena paham. Karena itu kan amirun nahin wa'id bikalamin azaliyin qadimin qaimin bidzatihi la yushbihu kalamal khalaq. Sifatnya Allah itu tidak seperti kalamul khalaq. Falaisa bisautin, bukan saut. Yahdusu min insilali hawa. Kita tahu mungkin ada yang di sini belajar fisik atau apa. Orang kalau berbicara, ini kan ada suara kan. Suara ini kan ada hubungannya dengan udara. Hah? Gelombang. Saya tak tahu macam mana itu, tapi jelas ada hubungan dengan udara. Bagaimana hubungannya dengan udara? Itu kena tanya orang takhusus. Bilang insilali hawa ini terpecah. Apa namanya? Udara terpecah macam mana terpecahnya? Wallah alam saya tak tahu itu. Itu sudah keluar daripada saya punya takhusus. Au istiqaqi ajram. Ada namanya istikaki ajram. Jelas kalau berbicara lidah dan apa? Langit-langit dan gigi istikaki. Apa namanya? Bukan terbuka, bertembung. Ada bersentuhan. Tidak mungkin tanpa adanya sentuhan antara lidah dan ini akan bisa berbicara. Ini namanya kalamul makhluk seperti itu. Apakah Allah macam itu? Tidak. Karena itulah yushbih kalamal makhluk. Wala biharfin yang qati'u bi'idbaqi syafah. Bukan dengan huruf yang mana hurufnya itu kalau bibir itu yudbek, kok yudbek ini tertutup, harfnya hilang. Apakah seperti itu Allah? Tak macam itu. Manusia macam itu. Anda berbicara kalau mulut Anda terbuka. Ketika mulut Anda tertutup, hurufnya tak boleh keluar. Au tahriki lisanin, harus apa namanya? Bergerakkan lidah. Wa innal qur'ana wat taurata wal injila waz zabura utubuhul munzalah ala rusulihi alaihi musholatu wassalam. Bahwasanya 4 kitab ini adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal qur'ana makru'un bil alsinah. Quran itu makru'un bil alsinah. Maktubun fil masahif. Mahfudun fil qulub wa annahu ma'adzalika qadimun. Tengok ya. Kalamullah. Kalamullah boleh Anda baca makru'un bil alsinah. Kalamullah makru'un bil alsinah. Betul apa tidak? Ya talafat kan. Ada kata-kata Anda boleh qiraah di situ. Kalamullah maktubun fil masahif, ditulis di Quran, di apa namanya? Di mushaf. Mahfudun fil qulub. Ada, apalagi di Malaysia banyak sekali madrasah hufat. Al-Quran banyak yang ada di hati. Apakah, tengok ya, boleh dibaca, boleh ditulis, dan boleh dihafal, bukan sifat qadimah. Tapi walaupun Al-Quran, walaupun kalamullah, boleh kita katakan, boleh kita tulis, dan boleh kita hafal, tapi dia qadim. Macam mana? Bezakan antara dal sama madlul. Ada yang namanya alamun khariji. Tengok. Ada beberapa alam. Yang pertama, al-alam al-khariji. Al-alam al-lafdi. Al-alam
sebelumnya nomor 2 sini. Al-alam ad-dhihni. Al-katbi. Ada 4. Khariji, dhihni, lafdi, katbi. Saya beri contoh. Api. Api. Yang Anda lafadzkan api. E-P-I. Api. Apakah itu yang ada di luar? Bukan. Kalau itu yang ada di luar, ini sudah menjadi lidah asap. Kalau saya tulis ini api, ini akan terbakar. Maknanya apa yang ada di luar bukan yang ada di tulis. Apalagi kalau Anda membayangkan api. Yang ada di dalam otak Anda bukan yang ada di luar. Kalau tidak berasap sudah Anda punya jadi satai. Itulah. Bezakan antara alamul khariji wa alamul dhihni wa alamul lafdi wa alamul katbi. Apa yang ada, Sof tengok. Apa yang ada di otak ya dulu alama fil kharij. Mahiyah, Sof tengok ya. Api. Anda tengok api dulu, kemudian di otak Anda ada tasawur api. Kemudian apa yang ada di otak Anda boleh Anda lafadzkan dengan lidah. Apa yang Anda lafadzkan boleh Anda tulis. Maknanya ma fil kitabah tadullu ala ma fil lisan. Wa ma fil lisan tadullu ala ma fil dhihn. Wa ma fil dhihn ya dulu ala ma fil kharij. So, itulah makna. Kalamullah katanya Imam Ghazali. Makru'un bil alsinah. Alamul apa? Lafdi. Maktubun fil mahfudun fil qulub, hati atau otak. Maknanya 3 hal ini laisa ainu kalamillah. Itu hanya dalun ala kalamillah. So, tengok. Karena itu 3 ini khawatif. Yang hakiki qadim itu mafil kharij. 3 ini makruh, dibilang makruh, kiroah, apa? Kiroah. Yang ini apa namanya? Makruhun bil alsinah, yang dibaca dan yang ditulis dan yang dihafal semuanya itu hadis. Yang qadim adalah mafil kharij wa huwa sifatun nafsiyah. Anda kalau paham ini satanfak masail azimah fi ilmi kalam. Tufarriq baina hada. Dibilang kalau Anda nak sedikit belajar filsafat, 3 ini dibilang wujudun dilli. Ini takbirnya falasifah isyraqiyah. Wujudun apa? Dilli. Yang pertama ini dibilang wujudun aini atau wujudun hakiki. Apa bezanya wujudun hakiki yang ada impact-nya? Yang ada impact-nya tulisan api atau api ada di luar? Api yang ada di luar. Saya dekat pun saya pegang saya tak terasa panas. Tapi kalau saya pegang api yang di luar, sedikit saja sudah panas. Karena itu ini dibilang wujudun dilli. Dilli hanya bayangan saja. 3 ini ikut dengan yang ada di khariji. Kalau api khariji tak ada, tidak akan ada 3 ini. Karena itu dilli ini tabi'un lil hakiki. Tabi'un lil hakiki. Sudah cukup. Nanti kalau saya masuk lagi akan pembahasan falsafah. Orang-orang Syiah cakap pasal ini. Falasifah Sodrawiyah, falsafah Aristiyah cakap pasal ini. Ilmu kalam ada juga di beberapa takbirat cakap pasal wujudun dilli wa wujudun aini. Tapi yang apa namanya? Falasifah yubdi fi hada ya. Tentang taksimatnya saja. Sama mutakalimin. Masalah bukan masalah yang besar.
Masalah bukan masalah yang besar. Tidak perlu membesarkan sesuatu yang kecil. Jadi, wa annahu ma'a dzalika qadimun qaimun bi dzatillahi ta'ala wa la yaqbalul infisal. Kalamullah tidak mungkin berpisah dari zat Allah karena kalamullah qadim. Kalau Anda faham qadim, Anda tidak akan faham, Anda tidak akan percaya bisa infisal. Bisa infisal. Wal iftiraq bil intiqal, dan berpisah dengan berpindah. Kalamullah akan berpindah kepada Nabi Isa. Tak ada. Habib, Allah cakap wa kalimatuhu alqaha ilaiha wa ruhum minhu. Apa itu kalimatuhu? Kalau bukan kalamnya. Yang penting awalan, wallahi hadza laisa kalam. Allah cakap kalimah. Allah cakap apa? Kalimah. Bukan kalam. Terus apa beza? Ada beza sangat. Ahli sunnah mengatakan makna kalimatuhu ay rasuluh. Rasuluh, risalah. Maknanya ini adalah perkataan saya. Maknanya ini juru bicara saya. Apa di speaker. Bil intiqal ilal qulubi wal awraq. Tidak mungkin kalamullah itu bisa Anda hafal. Sifatun qadimah, tak bisa Anda hafal. Dan tidak bisa Anda tulis. Laukana bahrun midadan li kalimatillah, apa? Lanafidal bahru qabla antan fada min kalimatillah walau ji'na bimithlihi madada. Tidak mungkin. Karena kenapa? Kalamullah ini qadimah dan ini haditsah. Tidak akan mungkin. Wa ana ini problem yang lain lagi sekarang. Wa anna Musa. Ini khilaf antara Asy'ari dan Maturidi. Ketika Nabi Musa borak dengan Allah, apa yang didengar oleh Nabi Musa sebenarnya? Apa yang didengar oleh Nabi Musa? Apakah Nabi Musa mendengar sautun wa harfun? Atau Nabi Musa mendengar kalamullahil qadim? Jadi, sekarang Ayuhal Maturidiyah, apakah Anda percaya annallaha lahu sifatul kalam wa huwa sifatun qaimatun fi dzatillah qadimatun azaliyah? Percaya? Oh, percaya. Saya tak khilaf di situ. Maknanya alhamdulillah khilafuna laisa khilafan asliyan. Kita semua percaya Allah mempunyai sifatul kalam. Apa problem Anda di dalam masalah Nabi Musa? Problem saya, Ayuhal Asy'ariyah, kami tidak meyakini yang boleh didengar oleh manusia itu selain sautun wa harf. Selain sautun wa harf. Maknanya Nabi Musa mendengar sautan wa harfan, yang mana sautan wa harfan itu menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifatul kalam. Bas. Allah menciptakan kalam di pokok dan batu. Di situ Nabi Musa cakap dengan Allah. Bezanya apa Maturidiyah dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah tidak percaya adanya sifatul kalam. Maturidiyah percaya. Terus Asy'ariyah tanya, kenapa kalau memang seperti itu tidak ada khususiyah antara Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain? Tapi kenapa Nabi Musa dikatakan kalimullah? Ada sesuatu yang apa? Spesial. Kenapa Nabi Musa dikatakan kalimullah? Berbeza. Karena tanpa melewati malaikat. Mubasyarah biduni wasitotil malaikat. Nabi kalau berbicara dengan Allah, ada apa? Wasitoh, Jibril atau malaikat yang lain. Nabi Musa ketika cakap dengan Allah di Gunung Tursina tidak melalui wasitotil malak. Karena tidak melalui wasitotul malak dikatakan Nabi Musa kalimullah. Wa anta ayyuhal asy'ariyah? La. Nahnul asy'ariyah na'takid annallaha azalal hijaba min Sayyidina Musa fasami'a kalamahul qadim.
Intinya yang saya paham dari mazhabnya Asy'ariyah, Nabi Allah memberikan ziyadatul ilm an kalamillah ila Nabi Musa. كيف مجهول Hah? والكيف مجهول Qat'an wal kaif majhul. Kenapa? Karena kita mendengar kalamul makhluk dengan cara biasa. Apakah bisa Allah memberikan maklumat an kalamillah kepada Nabi Musa tanpa cara yang biasa? Bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Maknanya Allah memberikan ziyadatul ilm. Lihat, masalah sami'a Musa kalamahul qadim pasti setelahnya berbicara tentang ru'yatullah. Pasti. Seperti Syuf tengok. Seperti annal insan fil jannah, muslimin fil jannah yarallaha bi ghairi kaifin. Maknanya annallaha yu'ti ziyadatal ilm an nafsihi fil jannah lil muslimin ziyadatan ala ni'amihi al mawjudah fil jannah min ghairi kaifin. Allah memberi nikmat yang mestinya hanya di surga diberikan kepada Sayyidina Musa di dunia. Oh, Karena khususiyah itu dikatakan Nabi Musa apa? Kalimullah. Wallahu a'lam. Mana kira-kira yang lebih sesuai? Apakah kaunuhu kalimullah gara-gara Nabi Musa borak dengan Allah tanpa adanya malak, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan ziyadatul ilm an kalamihi bi ghairi kaifin wala min ghairi kaifin wala alatin wala wasitah li sayyidina Musa. Wallahu alam. Saya kira pendapatnya Asy'ari di sini wajih jiddan. Pendapatnya Asy'ari di sini apa? Wajih jiddan. Jiddan wajih. Tapi khilafnya antara Asy'ari dan Maturidi laisa khilafan asliyan. Khilafnya cuma bagaimana Sayyidina Musa borak dengan Allah bas. Karena Maturidi mengatakan tidak akan bisa didengar itu kecuali saut wa harf. Wa kalamullah laisa sautan wa harf. Maknanya Nabi Musa tidak mendengar kalamullahil qadim. Nabi Musa hanya mendengar syai'an dalan ala kalamlah, sesuatu yang menunjukkan anallaha muttasifun bi kalamihil qadim. Asy'ariyah mengatakan ada sesuatu yang boleh didengar selain dia itu sautun wa harfun, dan dia dikatakan kalam. Dan dia dikatakan apa? Kalam. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azalal hijab. Ketika Allah membuka hijab kepada Sayyidina Musa, Allah boleh memberikan ilmu yang lebih kepada Sayyidina Musa tentang kalamillah. Tentang apa? Kalamillah. Jadi dibuka hijabnya, ilmu ini akan mengalir. Ketika hijabnya ditutup, alirannya berhenti. Karena hal seperti ini mestinya terjadi di surga. Kenapa? Kita tidak bisa untuk mendengar, untuk mempunyai pengetahuan lebih daripada apa yang kita tahu sekarang. Karena kita punya body tidak kuat, mental tidak kuat untuk ziyadatul ilm anillah ini. Nabi Musa bisa, karena memang Nabi Musa ini nabi. Dan dari dulu Nabi Musa ini memang kuat. Ceritanya Nabi Musa ini sekali lempang tumbuk satu orang, mati orang itu. Memang Nabi Musa ini bodinya memang kuat. Karena itu diberi ketambahan ilmu tentang Allah kuat. Begitu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang jangan samakan level body kita dengan level body para nabi. Karena seharusnya terjadi di surga
terjadi di dunia, dikatakan Nabi Musa itu kalimullah. Ziyadatul ilm. Wallahu alam, itu yang saya pahami menurut madhab Asy'ari. Maturidi berbeza. Khilafnya cuma satu. Apakah yumkin, apakah yustarat antakuna kalaman kaunuhu biharfin wa sautin? Maknanya bukan antakuna kalaman. Hal yustarat fi kaunihi masmu'an. Bukan kaunihi kalaman, kaunihi masmu'an. Kaunuhu biharfin aw sautin. Asy'ari la, Maturidi na'am. Bas fal khilafu bainahuma lafdiyun la akthar wala aqall. Wa huwa marajjah alaihi Syekh Said di dalam syarahnya di dalam Masail Khilaf baina Asy'ariyah wal Maturidiyah li Ibn Kamal Al-Basya. yakni annal khilaf bainahuma lafdiyun, karena khilaf cuma apakah masmu' la budda an yakuna harfan wa sautan amla. Maturidiyah cakap na'am, Asy'ariyah cakap la. Bas. Itu saja masalah. Saya teruskan dahulu, kemudian yang nak tanya sila. Saya habiskan ini. Wa anna Musa sallallahu alaihi wasallam sami'a kalamullah bi ghairi sautin wala harfin kama yarol abror. Setengah pasti masalah sama akan berdampingan dengan masalah ru'ya. Mirip-mirip kan emang kan? Mirip-mirip. Jadi ada unsur ziyadatul ilm. Karena dari sini dikatakan mestinya ru'yah itu terjadi di akhirat, begitu pula kalamullah terjadi di akhirat. Tapi untuk khas Nabi Isa terjadi di dunia. Karena itu dikatakan kalimullah. Bukankah di situ ada semacam spesial untuk Nabi Musa alaihi salam? Kama yaral abraru dzatullahi ta'ala fil akhirah min ghairi jauharin wala aradin wa idza kanat lahu hadhihi sifat. Dan kalau Allah itu mempunyai sifat-sifat ini, maka Allah itu hayyan aliman qadiran murid, dan semua ini adalah sifat-sifat maknawiyah. Semuanya sifat-sifat maknawiyah. Dan Imam Ghazali tidak meyakini ada sifat maknawiyah, Pak. Imam Ghazali di antara nafi sifatil maknawiyah. Qadiran muridan sami'an basiran mutakalliman bil hayati wal qudrah wal ilm wal iradah was sama' wal basar wal kalam la bi mujarradid dzat. Maknanya sifat-sifat ini yang ada semuanya adalah sifatun zaidah daripada zat. Berbeda dengan anggapan Mu'tazilah yang mana sifat-sifat semua ini adalah ta'alluq saja. Ta'alluqud dzat bi ghairi dzat. Inilah, dengan ini selesai sudah tentang sifatul ma'ani. Pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke sifatul af'al. Sifatul af'al ini tidak terlampau susah. Kita akan baca sifatul af'al sedikit, dan kalau bisa kita baca sedikit daripada makna kalimat ats-tsaniyah. Kita tinggal 2 muhadharah lagi. Insyaallah dalam 2 muhadharah ini kita akan selesaikan kitab Qawaidul Aqaid. Yang nak tanya silakan. Tapi nak tanya, Silakan. kalau nak faham dari segi perbahasan sudut Asy'ariyah kan, bagaimana kita nak fahamkan dimensi di antara qadim dengan hadis. Maksudnya Nabi Musa hadis, kalau Allah yang qadim tu yang qadim. Jadi ada 2 dimensi, satu dimensi qadim, dimensi hadis. Jadi nak bagaimana nak faham. Anta sudah pernah tengok saya punya muhadharah pasal ru'yatullah tak? Bagaimana manusia itu melihat Allah. Sudah pernah? Belum? Yang sebelumnya Kalau Anda paham ru'yatullah, ini Anda tak akan tanya pasal ini. Ru'yatullah di sini bahwasanya kita di dunia ini, kita hanya mengetahui 20 sifat. Allah tidak memberikan lebih daripada 20 sifat. Di akhirat kelak Allah akan memberikan kita pengetahuan, ilmu tentang kesempurnaan Allah yang lebih daripada yang ada di dunia. Nikmat itu dikatakan apa? Ru'yatullah. Bagaimana manusia itu tengok Allah min ghairi kaifin, tanpa kaif. Allah hanya memberikan nikmat tentang kesempurnaannya. Selama kesempurnaannya Allah itu tidak terbatas, maknanya Allah sehari demi hari akan terus memberikan tentang kesempurnaan Allah.
kepada manusia, dan itu sesuai untuk menjadi nikmat di surga. Maknanya Allah memberikan nikmat kepada manusia tanpa belajar. Kita kan kalau nak tahu tentang Allah di dunia, kita kena belajar. Di akhirat tak ya macam itu. Allah langsung beri saja. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Karena kita belajar ini hanya wasail adiyah saja. Kalau Allah nak berikan kita ilmu tanpa belajar pun juga boleh, karena itu kan ada yang namanya ilmu laduni, ilham, macam-macam itu. Tapi cara yang biasa kita kena belajar. Maknanya ru'yah adalah bagaimana Allah menambahkan ilmu kepada manusia tentang diri Allah sendiri, tentang zat Allah sendiri, yang mana di akhirat diberi sedikit demi sedikit untuk nikmat. Karena sudah saya jelaskan, ilmu itu adalah hakikat nikmat. Selain ilmu adalah zawalul alam, adalah zawalul alam. Oke, setelah kita paham ru'yah, kalam ini mirip ru'yah. Nabi Musa mendengar kalam Allah, maknanya Allah membuka tirai. Makna membuka tirai yang saya pahami, Allah memberikan ilmu yang lebih banyak kepada Nabi Musa tentang kalamullah, atau tentang zat Allah, yang mana seharusnya ini tidak terjadi di dunia. Seharusnya terjadi di akhirat seperti ru'yah. Tapi karena level sami'ah lebih rendah daripada level ro'ah. So, saya dengar Dr. Amron ya. Oh iya, saya dengar Dr. Amron. Ketika saya tengok, ilmu saya lebih besar daripada saya hanya mendengar kan. Karena menambah ilmu melewati sami'ah itu lebih rendah daripada ro'a, itu mungkin terjadi di dunia. Apalagi ditambah dengan kekuatan bodi Nabi Musa yang tidak seperti manusia biasa, bahkan tidak seperti nabi-nabi biasa. Hal itu mungkin terjadi. Dan karena itulah seharusnya untuk manusia biasa itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Karena itu hanya boleh terjadi ketika di akhirat. Karena itu di akhirat kita ini akan di-upgrade tubuh kita. Windows-nya akan apa? Di-update. Kita ini masih Windows XP sekarang ini. Tapi Windows XP oke, saya suka. Daripada Windows yang sekarang, pening saya. Windows XP kalau di-upgrade nanti akan menjadi Windows, tak tahu Windows berapa di akhirat. Dengan adanya Windows yang kuat itu, program-program boleh support. Benar. Kita ini program kita masih belum kuat, Windows kita masih belum kuat. Karena itu kita masih belum bisa untuk ditambahkan ilmu yang lebih tentang Allah. Nabi Musa bisa. Karena memang Nabi, jangan disamakan. Memang programnya Nabi tak macam program kita. Nabi itu limited edition. Kita ini limitless edition. Terapopannya. Wallahu a'lam itu. Itu bagaimana cara kita memahami dimensi hadis dan qadim. Tidak ada sambungan antara Allah dan Nabi Musa. Maknanya ini hadis, ini qadim bertemu, tak ada. Hanya hadis, hanya qadim membuka hijab dan memberikan kepada hadis ziyadatul ilm. La aktsar wala aqall. Wallahu a'lam. Ini yang saya pahami tentang kaifa sami'a Musa kalam Allah. Ada yang nak tanya lagi? Tapi yang Maturidi tadi, ini dia percaya bahawa sifat kalam itu laisa biharfin wala bisautin. Betul. Cuma ni yang Nabi Musa saja. Ala kauni masmu'an tadi, yang ala kauni sami'an tadi. Majas? Ya, kalau dalam kes Nabi Musa Yang itu kisah bagaimana? Musa tadi, yang kisah apa? Khilaf Maturidi dengan Asy'ari. Iya, case-nya khilaf antara tidak ada perbezaan antara Asy'ari dan Maturidi. Di dalam Allah itu mempunyai sifat kalam, tidak ada khilaf di situ. Sama, Maturidi juga percaya Allah mempunyai sifatul kalam, Asy'ari pun juga sama. Pasalnya, apakah yang boleh didengar itu harus sautun wa harf? Kan sami Musa kalam Allah. Apakah masmu
itu harus harfun wa sautun. Maturidi iya, harus. Yang namanya masmu harus harfun wa sautun. Asy'ari tak harus. Karena Asy'ari apa ya? Asy'ari lebih menyelam. Karena mendengar itu ziyadatul ilm, wallahu a'lam. Mendengar itu apa? Ziyadatul ilm. Jadi tafsiran Maturidi dalam kes Nabi Musa itu sama macam Mu'tazilah. Sama dengan Mu'tazilah, persis sama dengan Mu'tazilah. Tafsirannya sama dengan Mu'tazilah. Bezanya apa Maturidi dan Mu'tazilah? Dengan ini kharaja min kaunihi khilafan asliyah. Berarti itu kayak mustasna di mereka. Apa itu? Yang masalah case-nya Nabi Musa ini. Bukan mustatsna, sama seperti Mu'tazilah. Maksudnya Tafsirannya. ya daripada aslinya kalam itu dari bawah itu. Kenapa? Kharij dari nitaqnya asli kalam itu. Tak macam itu, Habib. Tak macam itu, Suf. Apa yang didengar oleh Nabi Musa, sautun wa harfun. Sautun wa harfun ini dalani ala sifatil kalam. Itu saja. Dalani ala sifatil kalam. Menurut Maturidiyah tidak bisa didengar kecuali dia itu sautun wa harfun. Dan Nabi Musa mendengar kalamullah. Kalamullah di sini adalah bukan sifatun nafsiyah tapi dalun ala kalamillah. Jadi maknanya Maturidi ni dekat-dekat ni bukan Mujassimah ya. Bukan Mujassimah, Mu'tazilah. Ya, betul. Memang. Ya, ya. Ada beberapa case Maturidi ini mendekati Mu'tazilah, memang mendekati Mu'tazilah, sangat mendekati Mu'tazilah, terutama di masalah syukrul mun'im, mirip sekali. Karena Di mereka. ada unsur di mereka itu namanya sifatul hikmah. Itu berpengaruh sekali loh. Sifatul hikmah. Ada yang namanya, karena sifatul hikmah itu ada hubungannya dengan tahsin wa takbih sedikit. Tapi tetap khilafnya Asy'ari dan Maturidi di sini laisa asliyan, karena mereka berdua percaya akan adanya sifatul kalam. Khilafnya yang didengar Nabi Musa itu apa? Bas, yang didengar Nabi Musa laisa min usuliddin. Laisa min usuliddin abadan. Yakni Nabi Musa mendengar sifatul kalam, maksudnya Nabi Musa zada ilmuhu an sifatil kalam. Karena yang namanya mendengar itu ziyadatul ilm, Suf. Seperti Anda melihat itu ziyadatul ilm, mendengar pun juga ziyadatul ilm. Karena itu hawasul khamsah ini, panca indera ini semuanya input data ini. Dia input data saja. Cuma memang input data dengan mendengar lebih lemah daripada input data melihat. Karena yang boleh didengar itu hanya suara biasanya. Tapi kalau kita tengok, yang kita tengok itu suara pun boleh kita tengok. Sekarang kan di radio kan suara ada yang apa? Macam gelombang frekuensi kan boleh kita tengok. Maknanya kita boleh tengok apa yang kita dengar, tapi kita belum tentu mendengar apa yang kita tengok. Itu saya bilang tengok itu mendengar itu lebih lemah daripada tengok. Allah a'lam. Yani hada ma fahimtuhu. Hada ma fahimtuhu. Dan wallahu a'lam, saya pribadi saya muktanih dengan masalah ini. Bahwasanya madhabul asy'ariyah aqwa di dalam masalah tafsir sami'a Musa kalamullah daripada madhab Maturidiyah di sini. Karena saya kira tak ada tak ada perbezaan. Karena ada komplain, Suf. Ada komplain. Karena orang kafir pun juga mendengar kalamullah. Idza sta'jaraka apa? Wa in ahadun minal musyrikin asta'jaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apa beza musyrik dan Nabi Musa? Yakni makul, yakni bezanya ini malaikat, ini tak malaikat. Yakni direct. Maksudnya direct. Itu pun bukan direct melewati batu. Ini melewati malaikat Jibril. Macam mana yang sebab melewati batu dikatakan kalimullah? Yang sebab malaikat Jibril tak dikatakan kalimullah. Fi iskal. Asy'ariyah wadih. Zadahu ilm. Yang tidak diketahui oleh
nabi-nabi lain. Dikatakan dengan ziyadatul ilm ini apa? Kalimullah. Wallah ya. Sebenarnya level ini sudah di atas level apa? Qawaidul aqwaid. Itu apa? Karena level kedua setelah ini kita akan baca yang sangat tinggi sekali, yaitu iktisad fil i'tiqad. Memang kena masuk sedikit. Sampai sini ada yang tanya lagi? Kalau waktu sudah habis, kita akhiri sampai sini. Semoga telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita orang-orang yang bisa untuk memahami ilmu kalam ini sedetail-detailnya dan kita bisa menyebarkannya. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nahu aslafun shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa tinayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.